Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 7 di subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar mengenai persahabatan gajah dan tikus. Ini ada di halaman 186 sampai dengan 191. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, adik-adik mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng yang didengar. Yang kedua, dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, adik-adik mampu menirukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan. Yang ketiga, dengan mengamati teks dan menyusun kalimat, adik-adik menuliskan kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar. Yang keempat, dengan menyusun kalimat, adik-adik mampu mengoreksi kebenaran kata sapaan yang telah ditulis. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru, serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan, karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik paham dengan benar. Nah adik-adik baca dongeng berikut, nanti tulislah minimal 5 kalimat dari dongeng di bawah yang memuat kata sapaan ya. Nah judulnya Persahabatan Gajah dan Tikus. Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah, penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun tak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia harus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak, gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertindak seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah bunga-bunga daganganku, semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Gajah hanya diam, ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat perbuatanmu.
bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, itu salahku, kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semuanya rusak, aku meminta ganti rugi, bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan amarahnya. Apakah benar yang dikatakan tikus? Tanya badak. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja, jawab gajah. Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan di mana-mana? Tanya badak. Saya hanya bersin, Tuan. Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur? Tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu? Tanya badak. Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, itu ya adik-adik ceritanya cukup panjang. Nah, kita sekarang diminta menuliskan minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Yuk kita balik ke atas dulu. Nah, ini ya. Karina sudah buatkan di sini. Yang pertama, bunga ini sangat harum, Tuan. Ya. Kata sapaannya yang ini. Ya. Lalu yang kedua. Tentu saja tuanku, silakan. Ya. Yang ini. Kata sapaannya tuanku. Kemudian berikutnya adalah tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu. Nah, ini ya. Kata sapaannya aku. Kemudian berikutnya, aku akan adukan kau kepada badak. Ini ya. Kemudian berikutnya yaitu saya hanya bersin, Tuan, gitu ya. Nah, itu ada di sini. Nah, itu ya ada 5 kata sapaan, kalimat berdasarkan dongeng tadi yang memuat kata sapaan. Oke, silakan adik-adik tuliskan ya atau tambahkan lagi kalau adik-adik menemukan kata sapaan yang lain. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!